Ini akan menjadi video yang menarik karena saya adalah pelaku bisnis MLM dan di video kali ini kami akan membahas tentang resiko bergabung ke bisnis MLM. Dan karena materinya cukup panjang, karena kami sangat yakin banyak sekali yang tertarik tentang materi ini, kami telah membaginya dalam 2 video. Ini adalah video kedua. Di akhir video ini kami akan memberikan link untuk video pertama sebelumnya ya. Tapi Anda boleh nonton video yang ini dulu kok. Ya, jadi sama-sama stand alone, dua-duanya bisa ditonton secara mandiri. Dan di video yang ini kita akan membahas tentang 3 resiko jika Anda bergabung ke bisnis MLM atau mungkin sisi negatif dari bisnis MLM. Pastikan Anda menonton video ini hingga akhir karena kita akan buka-bukaan tentang bisnis MLM. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan Gold Lion di Business. Sebelumnya saya ingin mohon maaf kepada Anda para distributor MLM atau pelaku bisnis MLM jika Anda merasa terganggu sama video ini. Tapi kami buat video ini dengan tujuan agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum bergabung ke bisnis MLM mendengarkan apa adanya ya. Jadi memang di channel kami ini kami cerita belak-belakan apa adanya, dan daripada relasi kita, saudara kita itu mendengar dari temennya, punya tetangga, punya teman, punya mantan, punya keponakan, punya pacar tentang bisnis MLM yang mungkin sumbernya nggak jelas juga. Jadi kami buatkan video ini untuk mengklarifikasi tentang berbagai risiko yang ada di bisnis MLM. Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, Anda bisa berikan dalam kolom komentar. Kami ingin mendengar tentang pendapat Anda, dan siapa tahu pendapat Anda bisa membantu komunitas kita. Dan langsung aja kita to the point, kita masuk ke resiko ketiga, yaitu resiko ditolak. Wah, ini nih, ini mungkin menjadi salah satu alasan atau resiko yang mungkin sangat mengerikan, jadi horor. Banyak yang berasumsi bahwa jika Anda menjalankan bisnis MLM, Anda pasti ditolak. Saya juga sering mendengar, Pak, kalau gabung ke bisnis MLM, aku tuh nggak suka ditolak. Iya, sayangku, semua juga nggak ada yang suka ditolak. Saya juga nggak suka ditolak, jadinya bete. Anda benar sekali. Kalau Anda bicara bahwa kalau Anda bergabung ke bisnis MLM, itu ada resiko ditolak, itu betul. Tapi sebelum kita menghakimi bahwa bisnis MLM pasti ditolak, saya ingin bertanya sebuah pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda pernah jualan? Jualan apapun itu, apakah mungkin jualan sepatu, jualan baju, jualan makanan, atau mungkin Anda pernah ke pasar, pernah ke mall, pernah ke tempat pembelanjaan, dan Anda melihat ada orang yang jualan. Jika Anda pernah berjualan, atau Anda pernah ke tempat di mana ada orang sedang berjualan, Anda mungkin menyadari bahwa semua bisnis itu ada resiko ditolak. Jadi nggak mungkin ada sebuah usaha, Anda buka toko baju, dan orang yang belanja baju ke Anda itu Anda tidak pernah terima penolakan. Anda jualan mangga dan Anda lihat orang di pasar sedang berjualan mangga, dan Anda berasumsi bahwa orang yang jualan mangga tersebut tidak ada penolakan. Kalau Anda nongkrong di sana, Anda nunggu di toko tersebut selama mungkin 5, 10, 15 menit, melihat ada orang keluar masuk di sana dan belanja, Anda pasti akan melihat penolakan. Jadi bukan cuma bisnis MLM yang saya ingin tegaskan, bahwa semua bisnis itu pasti ada penolakan. Penolakan adalah bagian dari bisnis. Jadi jika Anda tidak suka dengan penolakan, ya mungkin Anda sebaiknya tidak berbisnis. Kalau kayak gitu, berarti saya tinggal kerja dong, Pak. Jadi nggak usah berbisnis, enak. Saya jadi nggak usah rasa sakit hati. Tunggu dulu. Anda kira kalau Anda di pekerjaan tidak ada penolakan? Enggak juga. Karena gini, dalam pekerjaan juga itu sebetulnya banyak sekali penolakan. Apakah Anda pernah mencoba untuk melamar pekerjaan? Pertanyaannya adalah, apakah Anda diterima di lamaran pertama Anda, atau Anda harus melamar ke mungkin 10, 15, 20 perusahaan sebelum Anda diterima di salah satu perusahaan tersebut? Itu juga kan Anda ditolak gitu. Anda mungkin diterimanya mungkin di perusahaan ke-15, atau mungkin jika Anda diterima di perusahaan ketiga pun Anda tetap ditolak 2 kali. Jadi mau pekerjaan maupun bisnis Anda pasti ditolak. Kalau misalnya, Anda bilang, Pak, saya lamar sekali langsung diterima, saya beres sekolah langsung diterima kerja. Pertanyaannya berikutnya adalah, pada saat Anda mau cuti, Anda mau liburan, Anda mau naik gaji, Anda minta naik jabatan, apakah itu juga diterima? Seringkali mungkin enggak, kan ada penolakan juga. Hal yang kita bisa lakukan adalah kita bisa belajar
bagaimana untuk meminimalisir penolakan atau bagaimana caranya kita bisa meminimalisir resiko yang ada. Jadi resiko apakah penolakan ataupun resiko yang lain itu adalah bagian dari kehidupan. Semua pilihan kita pasti ada resikonya. Dari pengalaman kami, salah satu cara untuk meminimalisir resiko adalah dengan kita meningkatkan kemampuan diri kita. Pada saat Anda mau melamar dalam contoh pekerjaan, dengan kapabilitas Anda jauh lebih tinggi, otomatis resiko Anda ditolak atau kemungkinan Anda diterima itu lebih besar. Resiko penolakannya jadi lebih kecil, Anda diterimanya lebih besar. Dan sama juga dalam berbisnis, kalau Anda tidak ingin ditolak, ya mungkin Anda bisa, nggak mungkin ya, kalau tidak ditolak itu nggak mungkin. Tapi meminimalisir resiko ditolak itu bisa dengan cara Anda meningkatkan kualitas Anda meningkatkan kemampuan Anda berkomunikasi, Anda bisa meningkatkan wawasan Anda, sehingga Anda mudah lebih diterima sama orang banyak. Jadi probabilitas Anda, kemungkinan diterimanya jauh lebih tinggi. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita berusaha untuk menghindari resiko atau menghindari penolakan sampai nol, itu sudah pasti Anda tidak akan sukses mau di pekerjaan maupun di bisnis. Ya, sekarang kita masuk ke resiko keempat. Resiko 1 dan 2 ada di video sebelumnya ya. Jadi Anda bisa nonton seberes nonton video yang ini. Resiko keempat adalah resiko dihindarin sama teman-teman Anda. Nah, ini sering kita jumpain orang yang mengatakan, awas ya, lu jangan deket-deket sama dia. Nanti kalau lu deket-deket sama dia, lu nanti bakal ditawarin MLM, lu bakal diprospek LMM. Wah, macam-macam tuh ceritanya. Ya, bahkan kata sebutan MLM-nya juga seringkali nggak benar. Ya, ini jujur bete. Ya, saya juga sudah ngalamin. Bisa dihindarin? Enggak. Tapi apakah ini bisa dijadikan sebuah alasan untuk tidak menjalankan MLM? Menurut saya juga alasannya kurang kuat. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Anda bayangkan Anda sekarang diterima sebagai sales motor. Anda bekerja di sebuah perusahaan ternama dan Anda jadi sales motor di showroom tersebut. Atau Anda sebagai pemilik showroomnya ya, Anda punya showroom atau Anda kerja sebagai sales di sebuah showroom motor. Anda pasti berusaha untuk menghubungi relasi-relasi Anda, teman-teman Anda, kerabat-kerabat Anda untuk menawarkan apakah mereka tertarik untuk beli motor tersebut atau tidak. Karena Anda baru jadi sales motor, Anda sedang kejar target, Anda baru buka showroom motor, Anda sedang mengejar target penjualan di showroom tersebut. Anda pasti menghubungi orang-orang yang Anda kenal dan menawarkan produk yang Anda sedang tawarkan sekarang atau bisnis yang Anda sedang jalankan sekarang. Dalam cerita ini kita bicara motor. Apakah teman-teman Anda akan langsung kabur dari Anda dan tidak mau berkomunikasi dengan Anda karena mereka langsung berasumsi atau mengatakan atau sebar di grup WhatsApp, di Facebook, lu jangan deket-deket sama dia ya, lu deket-deket sama dia nanti ditawarin motor lu. Kan enggak juga, harusnya enggak ya. Maksudnya logika sederhananya tidak terjadi seperti itu. Kenapa orang MLM kok dijuluki deket-deket lu ditawarin MLM, tapi orang yang jual motor tidak dilakukan hal seperti itu? Ternyata kisahnya seperti ini. Zaman dahulu kala, long time ago, pada saat bisnis MLM baru masuk ke Indonesia, orang menjalankan bisnis MLM tanpa wawasan, tanpa mengerti konsep bisnisnya secara dasarnya, fundamentalnya. Mereka tidak mengerti. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka memaksa, mereka ngotot, bahkan ada yang ancam. Kalau lu nggak gabung sama gua, kita hubungannya putus. Nah, itu mungkin juga sekarang masih sedikit terjadi ya. Cuman kami ingin mengklarifikasi bahwa jika Anda melakukan hal tersebut juga dengan Anda jual motor, Anda ngotot, Anda paksa, ngotot sih oke ya, tapi Anda memaksa orang tersebut, lu kalau nggak beli motor dari gua, hubungan persaudaraan kita akan putus. Nah, kalau Anda kayak gitu juga, ya orang juga akan kabur dari Anda. Anda mau jualan motor, mau jualan BH, mau jualan sepatu, semua bakal kabur. Bagaimana caranya kita bisa meminimalisir hal tersebut? Ya kalau Anda, balik lagi, meningkatkan wawasan Anda, kemampuan keterampilan Anda berkomunikasi Anda tambah, Anda mengerti caranya pemasaran dengan baik dan benar, Anda ngotot boleh tapi jangan memaksa. Kalau Anda melakukan hal tersebut, saya rasa resiko, balik lagi ya, 0% nggak mungkin, tapi probabilitas di mana Anda akan dijauhi sama teman-teman Anda itu jadi jauh lebih minimal. Saya juga sekarang masih melakukan hal tersebut, saya masih prospek orang baru, saya masih menawarkan orang baru, tapi saya lakukan dengan gaya yang jauh lebih manusiawi, jadi nggak harus keluarin celurit, keluarin pedang, awas lu kalau nggak gabung gua bunuh. Kalau kayak gitu juga ya orang kabur sama Anda.
That's not the way, bukan gitu caranya. Kita berbisnis. Kita bukan adu-adu preman, adu-adu baku hantam, enggak. Jadi kalau Anda ingin bisnis yang aman, yang resiko orang menghindari Anda jauh lebih rendah, Anda bergabunglah ke bisnis MLM yang menyediakan sekolah bisnisnya, di mana Anda bisa meningkatkan wawasan Anda bisa meningkatkan gaya bicara Anda bisa berkomunikasi lebih baik. Bergabunglah ke bisnis MLM yang memiliki sekolah bisnisnya. Kalau bisnis MLM yang Anda ditawarkan atau Anda ingin bergabung tidak memiliki sekolah bisnis, Anda lihat teman Anda nawarin Anda juga dengan cara yang barbar, ya menurut saya Anda mungkin tidak perlu bergabung ke dia. Ya saya fair-fairan ya, kan seperti janji saya. Di channel ini kita apa adanya. Anda bergabunglah di mana Anda merasa nyaman. Karena kita bicara bangun bisnis ini untuk jangka panjang. Kita bukan bangun bisnis ini untuk hanya sekedar kita keluarin pedang terus maksa dia untuk gabung terus besok dia lari. Kan nggak ada guna juga. Ya jadi itulah, Anda kalau membangun bisnis ini dengan cara yang benar, menurut saya, menurut pengalaman saya pribadi, dan saya melihat begitu banyak tim saya yang tidak kena masalah ini karena cara ngomongnya, cara berkomunikasinya jauh lebih baik, dan memang apa adanya kita menawarkan sesuatu. Anda tertarik, ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa, it's okay. Sama kayak kita nawarin sepatu, sama kayak kita nawarin baju, sama kayak kita nawarin motor. Nggak tertarik, nggak butuh, ya udah, ada orang lain, orang kan masih banyak. Nah gitu. Dan ngomong-ngomong, kebetulan di channel kami ini, kami memiliki banyak video di mana Anda bisa belajar untuk berkomunikasi, pengembangan diri, pengetahuan, wawasan, semua banyak. Jadi Anda bisa belajar dari channel kami, dan sebaliknya. Sekarang kondisinya banyak yang mencari kami untuk bergabung kepada tim kami karena kami menawarkannya dengan cara yang benar. Jadi sebetulnya terbalik, yang jadinya resiko sekarang malah menjadi keuntungan, tergantung sudut pandang Anda. Dan resiko terakhir yang kita akan bahas di video ini adalah resiko kelima, resiko perusahaannya tutup. Nah ini juga sebuah resiko, perusahaannya tutup. Anda sudah berjuang, Anda sudah mati-matian, nggak mati-matian sih, Anda maksudnya sudah mengeluarkan semangat, Anda udah capek-capek, Anda sudah prospek kanan, prospek kiri, sudah membangun tim downline, terus yang terjadi adalah perusahaannya tutup. Ya sangat bete ya, maksudnya resiko-resiko ini ada aja. Cara untuk meminimalisir resiko ini adalah Anda mencari perusahaan MLM yang sudah kredibel, yang memiliki kredibilitas yang tinggi, yang sudah dikenal, yang sudah bertahan lama. Dengan cara kayak gini, jika Anda mencari perusahaan yang tersebut, Anda otomatis kan keamanan Anda itu jauh lebih tinggi dibandingkan Anda bergabung ke perusahaan MLM yang baru berdiri 3 bulan yang lalu, baru akan berdiri, baru mau launching ceritanya 3 bulan ke depan. Sekarang kita kunci posisi dulu, ngambil posisi yang paling atas. Ya secara teori on paper mungkin bagus ya, Anda dapat keuntungan sebagai salah satu founder, Anda dikasih posisi jabatan yang di atas. Tapi kita bicara fair-fairan, apakah resiko perusahaannya tutup itu gede atau kecil? Resikonya gede. Tapi balik lagi, itu tergantung dengan Anda. Kami juga sudah membuat sebuah video di mana bisa membantu Anda untuk memilih MLM terbaik di Indonesia. Kami akan memberikan link tersebut di akhir video yang ini. Dan setelah Anda menonton video yang ini, Anda bisa menonton video yang pertama untuk mendapatkan penjelasan lebih komplit tentang resiko-resiko yang lain. Dan jika Anda sudah menonton 2 video ini dan Anda merasa bahwa Anda tidak cocok untuk bergabung ke bisnis MLM atau resikonya terlalu tinggi, itu hak Anda, itu pilihan Anda. Jika Anda tidak tertarik, silahkan tidak bergabung. Kita tidak ada paksaan. Begitulah cara kita menjalankan bisnis MLM, ya. Tapi jika Anda ingin mempertimbangkan, saran saya Anda bisa berkomunikasi lagi dengan orang yang mengirim link video ini kepada Anda, atau misalnya Anda menemukan video ini secara online dan Anda ingin tahu lebih lanjut tentang bisnis MLM, Anda bisa menghubungi kami. Nomor kami berikan di deskripsi di bawah. Anda perlu sadari bahwa bisnis MLM adalah bisnis dengan modal yang sangat kecil dan sudah disarankan oleh begitu banyak pakar ekonomi di dunia. Bisnis MLM adalah sebuah bisnis dengan investasi yang kecil tapi bisa memberikan Anda potensi penghasilan yang begitu besar. Dengan kemampuan yang sangat terbatas, Anda pun bisa belajar dan bertumbuh secara kepribadian, secara manusiawi, secara semua aspek kehidupan. Anda pun bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih sukses dengan bisnis MLM. Dengan berbagai resiko yang ada di bisnis MLM,
Apakah saya harus bergabung ke bisnis MLM? Ya itu tergantung dengan Anda. Kalau Anda seorang pengusaha, Anda mungkin sudah menyadari bahwa resiko yang ada di bisnis MLM itu tidak ada artinya dibanding resiko Anda buka pabrik, dibanding Anda buka kedai, dibanding Anda buka rumah makan, dibanding Anda buka usaha kaki lima sekalipun. Resiko di bisnis MLM dan permodalan yang dibutuhkan di bisnis MLM jauh lebih kecil. Kalau Anda memiliki 10 rumah, Anda punya 50 usaha, Anda punya 30 mobil mewah, dan Anda rasa Anda tidak butuh penghasilan tambahan, Anda sudah cukup nyaman dengan kehidupan Anda, ya Anda tidak masalah untuk tidak mempertimbangkan. Tapi jika hari ini Anda masih merasa bahwa Anda pengen memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, Anda pengen jadi jauh lebih bermakna bagi orang banyak, Anda pengen tidur pun tetap dibayar, ya menurut saya Anda boleh pertimbangkan bisnis MLM. Jika Anda sedang mencari bisnis MLM terbaik di Indonesia, Anda bisa klik di sebelah sini. Dan jika Anda belum nonton video pertama, Anda bisa klik di sebelah sini. Saya Raja Darenani dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.